Baik, kita mulai dengan sedikit recap dulu ya, mundur ke belakang dulu ya. Ke belakang itu kita bicara tentang kriptografi kunci publik, public key cryptography, yang mana, mana nih tablet saya, yang mana kita memiliki dua kunci ya, si contohnya ini si Bob memiliki dua kunci, kemudian Eee, kalau sesuatu dikunci dengan kunci publiknya, dibuka dengan kunci privat, kalau sesuatu dikunci kunci privat, dibuka dengan kunci publik. Kunci publik karena namanya publik, ditaruh di publik semua orang boleh tahu. Kunci private tidak pernah kemana-mana, hanya ada di kantongnya Budi ini ya. Nah ketika ini dimulai makalah yang menggemparkan itu New Direction in Cryptography, yang mana sudah saya bagikan kepada Anda semuanya, mudah-mudahan ada yang udah baca ya, meskipun nggak ngerti juga nggak apa-apa. Ketika itu makalah itu menjelaskan adanya sistem yang seperti ini, memungkinkan sistem seperti ini. Tapi pada zaman itu algoritmanya sendiri belum dimunculkan ya. Orang masih mencari algoritmanya apa gitu ya. The idea atau ide untuk melakukan seperti ini masuk akal, tapi mungkinkah algoritmanya ditemukan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya ini kalau di Amerika itu memang terjadi apa ya, perlombaan ya antar kampus-kampus. Jadi kampus-kampus di barat, di timur ya, biasanya kalau di Amerika itu kan antara grup barat, grup timur. Nah ini ide-ide ini muncul di grup barat, ya di grup barat, California ke sana. Nah grup timur mulai, wah ini tertantang nih, gimana ya algoritmanya. Maka di daerah MIT, di daerah timur, mulailah berkumpul-kumpul. Maka grup yang muncul di sana contohnya adalah grup di MIT ya, terus kemudian mereka kumpul-kumpul juga. Nah, muncullah yang namanya Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Edelman. Gitu ya. Kemudian mereka mengarang algoritma yang namanya RSA. Wah, bagus sekali algoritma RSA ini. Nah, habis ini nanti kita bahas algoritmanya. Algoritmanya sederhana, tetapi ini justru kesederhanaannya itu yang menurut saya keren. Dan karena ini pagi, mudah-mudahan masih jelas ya, otak kita masih clear ya. Nah, karena algoritmanya ini penting, karena itu akan digunakan di banyak hal, maka mudah-mudahan ini dapat dipahami. Dan kalau ada apa ya, ada pertanyaan-pertanyaan langsung ditanyakan ya. Jadi jangan sampai menunggu ini ya, menunggu sampai nggak jelas. Oke, saya akan mulai dulu dengan algoritmanya ya ini. Mana nih? Oke, ini dia. Nah, ini saya adopsi dari materi presentasinya Pak Sarwono Sutikno ya, jadi kriptografi kunci publik. Nah, algoritma RSA ini hanya satu halaman ini saja gitu ternyata ya. Nah, algoritma ini seperti saya tadi sudah sitir, ini dikembangkan oleh 3 orang. RSA ini nama akhirnya, last name-nya. Nanti kalau ada teman yang baru datang mohon di-accept ya. Jadi ini nama dari 3 orang penemunya. Jadi yang R-nya ini Ron Rivest ya. Ron Rivest ya. Rivest. Adi Shamir, ya. Len Adelman ya. Saya nggak tahu double N-nya atau apa ya, double L-nya tuh. Jadi ini R ya, RSE, ini Ron Rivest nih. Nah mereka memang jagoan-jagoan di pakar kriptografi. Jadi nama-namanya mereka itu ngetop lah ya. Ron Rivest ini banyak membuat chipper, dia membuat chipper. Nah mereka yang berdua lagi ini juga kadang-kadang melakukan apa ya, men-challenge buatan Ron Rivest. Ron Rivest buat, mereka yang memecahkan. Oh iya gitu ya, mecahkan, saling memecahkan. Nah, ini nanti si Ron Rivest itu dia juga punya namanya Rivest chipper ya, RC gitu ya. Ada RC, saya kasih nomor saya mungkin dari RC1 ya, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6 dan seterusnya ya. Ini reverse chipper ini biasanya stream chipper yang bisa dipakai untuk misalnya di handphone segala macam tuh ada chipper-chipper buatannya si Ron Rivest ini ya. Jadi mereka hobinya memang buat begini. Ya. Nah di awalnya mereka mengembangkan algoritma ini yang akan nanti kita bahas ya. Kemudian algoritmanya ini hebatnya tuh nanti dipatenkan oleh mereka, dipatenkan ya.
dipatenkan dan nanti algoritma ini tahun 1907 berapa ya? 77 atau berapa ya dipatenkan. Ya. Tapi algoritma ini nggak ada yang pakai sampai nanti munculnya browser ya dengan menggunakan SSL, nanti kita bahas sedikit ya. Berarti itu kalau kita lihat itu internet itu 1990-an ya, 90 atau 95. Jadi kalau dibayangkan dari sini ke sini itu ya butuh sekitar mungkin 15 tahunan ya. Baru sebuah teknologi itu digunakan ya, 15 tahunan. Ya ini jadi butuh waktu lama gitu ya. Hebat ya. Dan paten ini sudah habis. Nanti kita bahas implikasi dari patennya. Ingatkan saya soal itu ya. Oke, kita mulai dengan algoritmanya. Nah, dan ini kalau Anda tidak paham ya, langsung ditanyakan ya, karena ini nanti makin lama makin tambah susah ya. Ya, jadi saya akan minta Anda untuk ngasih jempol atau ini ya, untuk memastikan bahwa Anda sudah mengerti semua. Oke ya. Seperti yang sudah saya jabarkan di algoritma public key kriptografi itu ada dua kunci publik dan kunci rahasia. Ya. Mari kita bicarakan kunci publik dulu. Kunci publik ada dibuat dari dua buah bilangan prima, adalah P dan Q. Oke, P dan Q. Anda tahu semua bilangan prima kan? Kasih jempol kalau tahu. Bilangan prima. Oke ya, bilangan prima apa? Bilangan apa? Ayo. Ayo, bilangan prima apa itu? Bilangan yang dapat dibagi dengan diri sendiri, Pak. hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan satu ya. Iya, Pak. Oke. Bilangan prima itu ya. Jadi oke, Anda ambil bilangan prima. Gampang, Pak. Oke, cek gitu. Nah, kemudian Anda kalikan bilangan prima, dua bilangan prima ini ya, P dan Q kalikan menjadi N. Gampang, Pak. Sampai sini oke, ngerti? Jempol dulu. Ini ya, bertahap ya supaya ini. Oke ya. Oke, sampai situ ngerti, Pak. Cek ya. Nah, kemudian kita karena sudah ngambil P dan Q ini kita kurangi satu masing-masing. P-nya kurangi satu, Q-nya kurangi satu, kemudian kita kalikan. Nah, ini namanya Euler Toysian number ya, namanya gitu ya. Euler, kalau nggak salah gini, Toysian ya, kalau nggak salah tulisannya, number. Yang mana ya tinggal kita kalikan aja. Ini nanti ada contohnya ya, jadi nanti ada contohnya, jangan khawatir. Ini algoritma dulu, nanti ada contohnya. Kemudian Anda kalikan ini menjadi ya yang P tadi kurang 1, Q kurang 1 menjadi pi n. Sampai sini oke? Jempol? Jempol, oke? Oke? Sampai sini masih oke ya? Masih oke. Pokoknya dikurangi 1, kalikan aja gitu. Nah, sekarang kita cari bilangan E yang kita sebut namanya relatif prima terhadap si pi n ini. Maksudnya relatif prima itu apa, Pak? Relatif prima itu adalah bilangan E ini tidak bisa membagi pi n ya. Nanti kita ambil contohnya. Jadi bilangan E ini adalah tentu saja ada banyak pilihannya kalau tergantung dari pi n-nya ini ya. Ada pi n-nya berapa gitu. Nanti kita lihat bilangan E-nya ini yang tidak bisa membagi pi n ini ya. Sampai sini oke bilangan E-nya? Mulai pusing? Ya, ya ini nggak apa-apa nih, Euler ya, nggak apa-apa gitu ya. Relatif prima terhadap PM. Sampai ini N-nya, E-nya udah pada ngerti? Atau masih pusing? Ada pertanyaan di sini? Kalau oke, jempol. Kalau tidak oke, tanya. Nggak ngertinya mana yang ini? Tadi kan Pak Ian udah ngerti ya. Apakah oke? Kasih jempol. Kalau nggak kasih jempol, kasih yang nangis itu ya. Nangis atau ketawa ya. Gambar itu. Ayo. Ayo. Nah, nggak ngertinya, tolong diulang lagi ya. Oke. Ya, yang ini udah oke ya, yang ini udah oke. Jadi yang ini udah oke. Saya hapus yang ini dulu ya. Yang ini eraser, yang ini saya hapus dulu. Ya. Yang itu udah oke. Oke, sekarang kita ambil P dan N, dan N-nya ya. Oke. Dan P dan Q-nya udah. Tolong di-admit temennya ya, baru masuk tuh. Saya soalnya lagi ini nggak bisa nih kadang-kadang. Tolong di-approve teman yang baru masuk ya. Oke.
Eh, sekarang kita ada P-1 dan K-1. Ini udah yang ini kan kita ambil dari P dan Q pilihan kita, kemudian kita kalikan menjadi pi n. Sampai di sini oke dulu. Jempol. Oke ya. Nah, sekarang kita cari bilangan. Oke, nanti bilangan ini nanti ada pilihannya banyak ya. Yang tidak bisa membagi pi n. Pi n itu angkanya berapa aja nanti ya. Kita lihat nanti pi n berapa. Kita ambil salah satu bilangan yang tidak bisa membagi pi n. Berapa aja, milih aja nanti misalnya ini ada 20 pilihan ya, pilih salah satunya. Ya. Jadi ini relatif prima itu artinya tidak bisa membagi pi n aja lah. Misalnya 25 tidak bisa dibagi 13 gitu misalnya gitu kan ya. Ya 13 aja kita ambil gitu. Tidak bisa dibagi juga oleh 7, ya udah ambil 7 gitu kan ya. Oke, yang E-nya ini pokoknya ambil sebuah bilangan yang tidak bisa membagi pi n ini. Oke? Kalau masih belum ngerti, nangis. Kalau udah ngerti, oke. Jempol. Kalau nggak ngerti terus tanya ya, soalnya ini nanti makin lama makin susah. Ini kita mulai beranjak ya. Oke ya. Jadi yang E ini udah oke. Daripada nanti, oh nanti saya nanya lagi gitu. Nggak, nanti akan susah lagi. Ya, oke ya. Kalau nggak ngerti tanya ya, harus tanya. Oke ya. Nah, jadi dengan ini kita sudah memiliki kunci publik. Jadi kunci publik kita adalah, kunci publik adalah N sama dengan sekian, ya. E sama dengan sekian. Ini orang-orang boleh taruh kunci publik. Sampai sini oke kan ya? Jempol? Oke ya. Nah, sekarang kunci rahasianya apa? Pasangannya dari ini. Jadi kita memiliki pasangan kunci publik dan kunci rahasia. Pasangan itu ya kita lihat pasangannya ya. Nah, pasangannya itu gimana? Saya ambil kertas dulu kali ya. Saya ambil contoh. Oh, mungkin contohnya ini ya. Contoh inilah. Ya. Sebentar, saya stop share dulu ya. Jadi kalau saya lihat ini ya kertas ya, kalau saya sobek ini kan ya. Nah, yang satu ini kunci publik, yang satu kunci privat. Di seluruh dunia kan pasangannya cuma ada ini ya, nggak ada lagi kan ya. Jadi itulah kira-kira kalau kita bicara tentang kunci publik dan kunci privat ya. Jadi adalah pasangannya seperti itu ya. Oke ya, kita share screen lagi. Oke ya. Oke ya, sampai di sini udah ya. Sekarang kunci rahasianya. Kunci rahasianya kita sudah punya N dan E. Kunci rahasianya itu adalah D. Nah, rumusnya adalah D ini adalah E pangkat minus 1, ini atau 1 per N, mod pi n. Nah, pertama mod dulu. Mod ini adalah operasi modulus. Tahu modulus? Modulus itu contohnya gimana? Operasi modulus. Ayo, ada yang tahu modulus? Modulus itu sisa. Tahu? Sisa. Ntar saya lihat satu dulu. Ya, betul. Sisa ya. 10 mod 3 sama dengan 1. Ya, sisa pembagian. Jadi misalnya saya punya, yang contoh yang paling gampang itu jam kita ya, 12. Jam kita itu mod 12 ya. Bagi 12, sudah sisa pembagian. Jadi kalau misalnya 17 mod 12 berapa? 17 mod 12 jadi 5 ya. Bagi 17 bagi 12, 1 sisanya 5. Ya, bisa ya. Misalnya 255 mod 17. Nah, ini berapa nih? Pakai kalkulator dulu ya. 255 dibagi 17 sisanya berapa? Gitu kan ya? Oke, jadi modulus tahu jempol? Modulusnya ini, jempol dulu. Kalau udah oke. Operasi sisa. Oke ya, modulusnya oke. Ya. Oke, jadi dia rumusnya adalah ini mau kunci rahasia kita ya, adalah D E pangkat minus 1 mod phi n. Nah, ya, jadi ntar dulu. Ini kan kita udah tahu nih, E-nya udah ada, pi-nya udah ada ya. Sekarang jadi kita peristilah ininya adalah ini ya, D sama dengan E minus 1 mod N. Atau kita E-nya kita kiri ke ini dari ini E-nya kita kirikan D dikali E sama dengan 1, itu kan 1 seper tadi ya. Mod phi N. Gitu ya.
Gitu ya. Atau dengan kata lain, ya nanti D dikali E itu dibagi pi N itu tinggal sisanya 1. Nanti kita ambil contoh. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh ya. Contohnya ada ini. Jadi ini seperti ini. Jadi D-nya ini kunci rahasia. Gimana cara nyarinya nanti kita cari. Tapi rumusnya adalah kayak gini dulu. Oke, jempol dulu kalau ini udah oke. Kalau belum, nangis. Ayo, ini udah oke belum? Oke, oke ya. Jadi saya ulangin lagi. Kita mengalihkan P dan Q menjadi N ya. Terus kemudian kita kurangi P dan Q menjadi P yang kurangi Q kurangi kalikan jadi pi N. Kemudian kita cari bilangan E yang relatif prima terhadap pi N. Kunci publik kita adalah N-nya sekian, E-nya sekian. Kunci private kita, kunci rahasia adalah D sama dengan E pangkat minus 1 mod phi N. Atau kita kalikan sana D kali E sama dengan 1 mod phi N. Ya, rumusnya gitu. Nah, kemudian kita, ini mana ini? Sorry. Ini mana? Ini saya. Pointer saya, tak ada pointer saya. Pointer saya. Oke, kita ini ya, pen lagi. Oke. Jadi kunci rahasia, key private, sama dengan D gitu ya. Dah. Nah, ini jadi kuncinya seperti ini. Kunci publik semua orang boleh tahu. Ini semua orang boleh tahu. Kunci privat hanya kita yang boleh tahu, ya. Nah, ini untuk keys-nya ya, setup-nya nih, keys-nya udah beres. Nah, sekarang kalau kita mau mengenkripsi sesuatu. Jadi seseorang akan mengenkripsi. Berarti enkripsi kita harus tahu kunci publik ya, N dan E. Oke, kalau kita mau mengenkripsi, maka enkripsinya itu adalah message ya. Message ya, message itu M ya. Nah, ini message adalah M ya. M, ciphertext C adalah ciphertext ya. Ini adalah ciphertext ya. Yang encrypted ya. Jadi message dipangkatkan E, jadi ciphertext adalah message dipangkatkan E dimodkan N. Dan kalau kita lihat kan, kalau kita lihat di dalam ininya kan ya, nah ini, nah kalau kita lihat kan ini publik ya, ini publik, jadi orang tahu ya, ini kan ada ini N dan E ya, jadi kita tahu ya, jadi ini bisa dari publik ya, message-nya kita misalnya mau ngirim gini kunci publiknya Budi ya, si Alis akan lihat, oh kunci publiknya Budi, dia lihat message-nya ini pangkatkan E di mod N, nah jadilah itu ciphertext untuk message ini. Enkripsi oke? Kalau oke, jempol. Jangan dipertanyakan kenapa rumusnya gini ya. Ini hebatnya nih, dia nyari rumusnya ini. Hebatnya nyarinya gitu ya. Ya, kunci private status enggak, kunci private itu nanti D ya, angkanya D ya. Itu D-nya angkanya. D kali E sama dengan 1 ini. Ya. Ada lagi? Enkripsi sudah oke, jempol kan ya? Nah, sekarang enkripsi sudah selesai, Pak. Oke. Sekarang saya kalau mau dekripsi gimana? Ntar saya hapus dulu ya, ininya saya hapus dulu, iris dulu. Ya, jadi kalau mau dekripsi, sekarang gimana mau deskripsi? Nah, kita balik lagi. Kalau mau dekripsi, kan kita punya ciphertext ya, ciphertext. Jadi message aslinya lagi mau kita kembalikan. Ciphertext dipangkatkan dengan, nah private kita kan D ya. D dimodkan N. N ini mesti kunci publik ya. Maka kembali lagi ciphertext-nya menjadi message lagi. Kok ajaib begini ya? Nah, ini dekripsinya kayak gini rumusnya. Habis ini kita kasih contoh. Oke? Oke dulu, jempol. Oke ya. Nah, habis ini kita kasih contoh ya ini. Jadi algoritma RSP gila banget ya. Algoritmanya sederhana seperti ini. Gitu. Kok bisa nemuin algoritma kayak gini ya? Mari kita mulai dengan contoh. Contoh, kita kan uji publik ya. Maka kita ambil contoh, ambil dua bilangan prima P dan Q. Oke, kita ambil P-nya adalah P, Q-nya adalah 11. Ya. Maka kita kalikan 7 kali 11 adalah 77. Jadi N adalah 77. Sampai sini oke? Jempol? Oke, jempol ya.
N sama dengan 77 ya. Oke. Kemudian karena P-nya 7, Q-nya 7, berarti pi N-nya adalah 7 dikurangi 1, ini 6 ya. Jadi 6 kurangi 1, Q 10, 11 kurangi 1 jadi 10. Jadi pi N adalah 6 dikali 10, jadi 60. Ya, 60. Maka kita mencari E yang tidak bisa membagi 60. Jadi kita cari E yang relatif ya prima terhadap 60 ya. Nah, tentu saja ada banyak. 13 nggak bisa membagi 60, 17 nggak bisa 60 bagi, 23 juga nggak bisa, dan seterusnya gitu ya. Nah, ambil ini misalnya 17. Ambil 17. Ambil aja salah satu banyak. Ya udahlah ambil 17 ini. Udah. Maka N kita 77 17. Sampai sini kalau sudah oke, jempol. Oke? Oke, sudah ya? Oke. Udah ya, Pak. Oke, beres. Kunci publik beres. Oke, kunci publik udah beres ya. N77 17. Kalau gitu kita kunci private key-nya, kunci rahasianya. Tadi rumusnya adalah D sama dengan E pangkat 1 mod phi N. Oke. Berarti E-nya kita pindahkan ke sana. D kali E sama dengan 1 mod phi N. Nah, ini ada rumusnya untuk mencarinya. Tapi ini singkat cerita dia dapat ya, D-nya adalah 23. Kenapa demikian? Coba kita cobakan ya. Kan D kali E sama dengan 1 mod phi N ya. Itu sama dengan ya, kalau ini kita ini sisanya 1. Jadi sama juga nih, D kali E mod phi N sisanya 1. Jadi kalau tadi 53, ya, ini untuk membuktikan nyarinya nanti ada rumusnya. Tapi kalau kita nyari 53 dikali E, ini untuk menunjukkan buktinya atau enggak kan ya, itu adalah 901. Kalau di mod 60, 901 dibagi 60 adalah sekian, sisanya 1. Ini sama dengan 1 mod 60. Jadi benar, oh iya benar, D-nya 53. Ya, pasti integer. Ya, jadi semuanya ini bilangannya harus integer. Semuanya integer. Karena apa? Karena mod. Operasi mod itu kan sisanya itu selalu integer ya, karena pembagian-pembagian itu kan float ya. Integer ya. Kan misalnya pokoknya semua bilangan integer dibagi integer, modnya pasti integer ya. Kan sisa ya, sisanya. Kan tidak dibagi menjadi floating point ya. Jadi semuanya integer. Sebenarnya ada teorinya, ada teori grup ya, tapi ini angkanya seperti ini, gampangnya. Oke, sampai sini sudah oke? Atau ada yang kurang jelas? Jadi kita punya pasangan, paling D-nya itu ya. Nah, kita punya pasangan adalah ini kunci publik. Ini adalah kunci privat. Sampai sini oke, setuju? Setuju? Oke, jempol. Jempol ya. Jadi algoritmanya cuma gini aja ya. Oke. Mari kita cobakan algoritma ini untuk mengenkripsi. Benar nggak ya mengenkripsi? Ya. Katakanlah kita punya sebuah pesan yang mau kita enkripsi. Pesannya itu katakanlah pesan. Nah, rumusnya apa? Ciphertext adalah C sama dengan M pangkat E mod N kan ya. E-nya kita tadi adalah 17 ya. N-nya berapa? N-nya adalah 77 tadi kan ya. Nah, message-nya kan PEESAN atau apapun ya. Oh, ini bisa macam-macam caranya. Bisa kita misalnya paling gampang kita buat tabel ya. A itu 1 ya. B 2, C 3 dan seterusnya. Bisa seperti ini yang kita ambil contoh itu. Atau kita ambil ASCII table-nya bisa juga ya. ASCII table A itu 65, B 66, C 67 dan seterusnya. Ya. Jadi pesan ini kalau kita ngambil cara yang pertama ini, maka P ini jadi 16, E itu 5 ya, S 19, A itu 1, N ini pesannya. Di 16 ini ya. Maka yang kita lakukan kita ambil satu persatu message-nya. Jadi kita ambil 16 dulu. Oke. Nah, ada 5, maka ciphertext pertama ya ini ya adalah berarti kita ambil message ya, rumusnya adalah rumus yang ini. Message adalah 16 pangkat E pangkat 17 mod 77.
Nah, kita hitung. Ambil kalkulator, 16 17 berapa? Dibagi 77, sisanya berapa? Sisanya 25. Oke, jadi itu. E adalah 5. Ya, 5. Kemudian ini E ya. 5 pangkat 17 mau 77 jadi S ya. 19 pangkat 17 mau 77 jadi 24. A 1 pangkat berapa tetap 1 ya. Mau 77 ya tetap 1 ya. A. N 14 pangkat 17 mau 77 bagi sisanya 42. Jadi kalau kita lihat pesan tadi di enkriptnya ciphertextnya menjadi 25 3 24 142. Ini 0 ini tambahan aja ya. Jadi yang penting ini ya, jadi ciphertext dari si message tadi ya. M tadi message, maka ciphertextnya jadi ini. Jempol kalau sudah ngerti. Kalau belum silahkan tanya bagian mana yang belum. Oke? Jadi PESAN tadi dikirimnya menjadi 25 03 24 01 42 ya. Jadi apapun yang kakak di sini. Oke ya. Ini kita kirimkan nih si ini ya. Jadi ini ciphertextnya ini kita kirimkan. Set kita kirimkan. Nah, di penerima kan dapatnya itu ya. Di penerima dapatnya ini ciphertextnya gini. Kita balikan lagi. Message aslinya rumusnya adalah ciphertext pangkat D mod n lagi. Ini private key ya. D-nya private key. Kalau kita lihat tadi D kita adalah private key 53, N-nya tadi 77 ya. Yang ini private ya. Private key. Oke, maka kita mulai satu-satu lagi tadi. 25 ya, 25 kita pangkatkan jadi 25 pangkat D ya, karena kita yang penerimanya yang punya kuncinya. Kalau orang lain nggak punya ya. 25 pangkat 53 mod 77. Hitung hasilnya 16. Oke. 3 pangkat sekian mod 77 hasilnya 5. Sehingga akhirnya dan seterusnya ya. Sehingga akhirnya 16 5 19 1 14. Jadi ini balik lagi adalah P E S A N, pesan. Balik lagi. Jadi sesuatu yang dikunci dengan kunci publik dibukanya dengan kunci privat, balik lagi. Oke, kalau sudah ngerti jempol. Jempol lagi. Udah ya. Kalau belum ngerti tanya lagi. Mumpung ini. Jadi ini RSA adalah the basic of all encryption, SSL dan lain sebagainya. Jadi kalau kita balik lagi ya, nah algoritmanya adalah ini ya tadi ya. Hapus lagi RSA. Jadi kunci algoritma RSA itu adalah ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan algoritma ini dan sudah kita kasih contoh. Kalau enggak, kasih jempol. Nah, ini saya beranjak lagi. Kenapa nggak pakai algoritma RSA terus gitu ya? Kan gampang tadi, bagus kan deh. Jempol. Kita boleh terus? Atau ada pertanyaan? Kalau signing belum, nanti kita lihat signing sama aja. Prinsipnya sama, tinggal dibalik. Nah, ingetin signing ya. Tapi yang ini udah oke ya? Oke, yang ini udah oke? Atau masih perlu pertanyaan dulu? Oke ya, udah oke. Sekarang attack-nya. Nah, tadi ini saya ambil contoh kan gini ya. Oke, sekarang kan kalau yang kita kasih tahu kan kunci publik ya, kunci publik adalah 2 ini kan ya, N sama dengan 77, E sama dengan 17 ya. Kunci publik semua orang tahu kan ini ya. Nah, kalau kita ingin mau melakukan cracking atau menebak, maka kita menebaknya ini kan semua orang tahu, kita nggak tahu D-nya ya. Kenapa nggak tahu D-nya? Karena ada PyN. PyN kita nggak tahu nih PyN ya. Kalau D, kita tahu rumusnya ini. Tahu, tapi PyN kita kan nggak tahu. Berarti untuk cari PyN kita harus cari berapakah P dan Q. Nah, kalau kita dikasih
N sama dengan 77. Yang mana ini adalah perkalian P dan Q, dan dua-duanya adalah bilangan prima. Nah, gimana cara melakukan menebaknya? Kalau kita tahu gini. Gimana cara attack-nya? Paling gampang. Idenya gimana? Ada yang punya ide? Silahkan. Kalau saya kasih tahu, N77 itu perkalian dua buah bilangan. Bilangannya berapa aja? 11 sama 7, Pak. Kenapa? 11 sama 7. Nah, cara nyarinya gimana kok 11 sama 7? Idenya di kepalanya gimana kalau ini? Ya, kalau 11 sama 7 kan kita udah tahu ya ini. Tapi gimana kok bisa sampai 11 sama 7? Kalau saya suruh buat program, Anda suruh buat program, gimana? Ya. Berarti, nah betul, dibagi dengan semua kombinasi bilangan prima. Jadi, kalau kita punya N sama dengan 77, maka kita bagi dengan bilangan prima dulu. Dengan prima pertama adalah 2, dibagi 2, oh nggak bisa. Dibagi 3, nggak bisa. Ya, hasilnya harus prima lagi. Dibagi setelah 3, 5 ya. Nggak bisa. Dibagi 7, bisa nih dibagi 7, jadi ini satu lagi 11. Ketemu. Ya, jadi kita ngurutin gitu ya. Nah, ini kenapa gampang? Karena tadi bilangan prima kita itu terlalu kecil. Ya. Jadi ini dengan kata lain apa? Ini namanya integer factorization problem. Mengalihkan bilangan prima, ya, mengalihkan bilangan prima P dan Q ini gampang. Kita punya satu bilangan sama bilangan lagi kita kalikan gampang. Saya mau kasih Anda bilangan berapa aja, Anda kalikan, Anda bisa kalikan. Sekarang kebalikannya, kalau saya kasih sebuah bilangan N, berapa faktornya? Nah, ini ternyata susah. Tadi Anda harus melakukan go through ini ya, nyoba-nyoba terus nih, nyoba-nyoba terus saja ya. Jadi ini namanya integer factorization problem, namanya IFP. Jadi dulu yang ngasih ide ini tuh sih sebetulnya adalah si Donald Knuth. Jadi sih ketika RSA ngobrol-ngobrol, wah gimana ya kita harus cari sesuatu yang gampang dilakukan, tetapi kalau dibalikin lagi susah. Dia bilang, mengalihkan dua buah bilangan itu gampang. Ya. Memfaktorkannya susah. Ini sampai sekarang ini susah ya di dalam ilmu computer science, integer factorization problem di dalam matematik ini susah. Ya. Jadi ini susah sekali. Oh, berarti ini. Oke. Nah, kebetulan kita bilangannya P dan Q-nya itu kecil. Ini sebenarnya kita salah karena instruksinya di awal prima besar nih ya memang. Dan dirahasiakan. Nah, ini kita tadi kurang besar. Seberapa besar? Nah, misalnya saya ngarang aja nggak tahu nih. Misalnya saya 1792834213213217567 misalnya gitu ya. Ini perkalian dua ini misalnya N-nya gitu ya. Berapa P dan Q? Nah, ini susah ya. Karena harus nyoba-nyobain jadi dan Anda harus mengenerate ini ya bilangan prima, ini bilangan prime ya. Anda generate bilangan prima bagi nggak bisa, next prime bagi nggak bisa, next prime bagi nggak bisa, next prime bagi nggak bisa hasilnya. Jadi terus ya. Dan ini merupakan problem yang susah ya. Jadi kalau angka panjang ini susah. Oke? Jempol? Jadi RSA itu bukan yang nggak bisa di-tag, susah. Bukan yang bisa. Sesusah apa sih? Ya, jadi ya ini sesusah apa? Nah, kalau Anda bilangan integer, kan biasanya N itu integer ya. Integer. Kalau di dalam biasa bahasa pemrograman C, C++ atau Python atau Java, N itu berapa bit sih? Integer biasanya. Integer itu berapa bit biasanya? Ada yang tahu integer? Di bahasa Inggris? 32 bit gitu? Ya, 32 bit ya. Ya, coba dilihat lagi nanti ya. Ada long integer, ada integer, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 32. Jadi ada yang integer itu ya, ada yang 16 bit ya. Nanti long integers ya, ada yang 32 bit ya, nanti kita lihat ya. Jadi angkanya ini dibentuk oleh tadi bitnya ya. Nah, bayangkan kalau bitnya 512. Nah, jadi ceritanya itu gini. Nah, ini RSA 512 bit. Maka N-nya ini adalah seperti ini. Ini dituliskan dalam bilangan heksa ya. Jadi N-nya adalah sekian. Nah, sekarang ini N ini adalah perkalian dari
P dan Q. Ya. Nah, berapakah P dan Q untuk ini? Nah, ini dia. Mampuslah kita. Ya. Karena ini panjangnya 512 bit. Ya. Dan perlu diingat, kita bahasa pemrograman kita integernya tuh katakanlah tadi 32 bit ya, 16 atau 32 bit. Maka kalau kita membuat sebuah bilangan 512 bit, maka kita harus membuat library baru ya. Library baru. Jadi kita nggak bisa pakai bahasa pemrograman biasa langsung ini, maka kita harus membuat ini data structure-nya itu biasanya namanya big number ya. Jadi kita harus pakai library big number. Karena mengalihkan bilangan 6 besar dikalikan bilangan besar, tadi P-nya aja besar dikali Q besarnya ini susah ya. N sama dengan P dan Q gitu, besar. Mengalihkannya ada susah, tapi bisa ya, bisa. Nah, sekarang melakukan faktorisasi jadi P ini susah nih. Mencari P dan Q. Gitu. Kenapa itu susah? Oke, kasih jempol. Kalau udah ngerti kenapa NRSA ini susah di crack-nya itu. Bukan nggak bisa, tapi susah. Ya. Contoh ya, contoh kan. Tadi kan berarti kan kita algoritmanya kita mencoba-coba all possible combination ya. Kita melakukan brute force kan ya. Brute force. Kita coba-coba kan ya. N kita bagi jadi 2, bagi 3, bagi 5, bagi ini ya. Katakanlah ya. Jadi gitu. Oke lah, katakanlah kita akan melakukan brute force seperti itu. Ini tuh kalau panjangnya sekian, 512, maka angkanya itu kira-kira panjangnya gini, 1,3 kali 10 pangkat 154. Secara ini angka ya, secara angka dengan 512 bit gitu ya. 2 pangkat 512 itu sekitar segini. Oke lah, katakanlah jadi kita punya angka yang panjangnya 10 pangkat 154. Katakanlah kita punya sebuah mesin yang bisa mencoba-coba ini ya, mengenerate bilangan prima, kemudian mencoba membagi ini dengan bilangan prima. Katakanlah ya. Katakanlah kita punya mesin yang kencang banget. Dalam 1 detik misalnya. 1 detik dia bisa mencoba berapa? Mau berapa? 1.000.000? 1.000.000.000? Katakanlah semiliar ya. Atau 1 juta ya, 1 juta. 1 juta 10 possible combination. Jadi dalam 1 detik dia bisa nyoba 1 juta combination ya. Cepat banget mesinnya. Oke. Berarti kalau ini kita coba-coba ya, ini aja lah kalau kita kasar-kasaran ya. Ini kita coba bagi-bagi dengan itu ada 10 pangkat 154 kombinasi. Dibagi dengan kecepatan ini berarti kalau dibagi dengan 10 pangkat 6 dikurangi aja ya. Jadi ini jadi kalau kita bagi dengan itu jadi dikurangi 1 pangkat kurangi 6, 8 detik ya. Oke. 1 jam berapa detik? 1 jam berapa detik? Berapa detik? Ayo. 3.600 ya. 3.600. Susah ya 1 jam. Oke, dikatakanlah paling gampang 1 jam 10.000 detik ya. Kita anggap 10.000 detik lah ya. 10.000 detik ya. Jadi 10 pangkat 4. Jadi kalau kita bagi 10 pangkat 4, jadi 10 pangkat 144 jam ya. 1 hari berapa jam? 1 hari berapa jam? 24. Ya. Kita bagi 100 saja ya. Kita bagi 100. Bagi 100 ya. Jadi kalau bagi 100 ini menjadi 10 pangkat 2 jadi 1042 hari. Nah. 1 tahun berapa hari? 1 tahun, ayo. 1 tahun berapa hari? 365 ya, 365. Bagi 1000 aja ya. Bagi 1000. Jadi ini kalau ini jadi 10139 tahun. Jadi kalau kita nge-crack dengan satu mesin yang punya kemampuan sekian, maka kita membutuhkan 10 pangkat 139 tahun untuk mencoba brute force ini. Misalnya, Pak, komputer saya nggak punya 1, Pak. Saya punya 1000 komputer. Oke, bagi 3 lagi. Bagi 136 ya tahun. Pak, bukan hanya saya sendirian, Pak. Ini saya sama dengan seluruh penduduk Cina. 1 billion orang. Dikurangi 9 aja. Gitu ya. Jadi berarti kan tetap aja 15 tahun ya. Jadi dengan kata lain ya, melakukan brute force, problemnya adalah melakukan brute force ini adalah karena waktunya aja nggak ada. Jadi dengan kata lain sebetulnya RSA ini, ya kalau kita brute force yang 512 bit, itu butuh sekian. Gitu ya.
Ini N-nya, ini E-nya, ini D-nya. Gitu. Ya. Jadi aman sebetulnya. Kecuali kalau ditemukan quantum computing. Kalau ketemuan quantum computing, lakukan brute force, tadi possible combination itu bisa dilakukan dengan paralel ya si quantum computing. Maka RSA akan bubar jalan dengan quantum computing. Jadi e-commerce sekarang kita akan bubar dengan quantum computing. Maka nanti harus ada quantum kriptografi lagi. Tapi quantum computing ya dengan ini, jadi ceritanya kalau kita bicara quantum computing semua algoritma encryption yang ada sekarang ini bubar jalan semua. Ya. Karena tadi ini kalau kita lihat ya, masih ingat yang DES. DES itu kan structure ya, kita lihat ada ini substitusi, permutasi, substitusi gitu-gitu kan ya. Itu structure. Kalau algoritma yang public key itu biasanya problem persamaan matematik. Jadi kayak ini kan ini kita adalah problemnya integer factorization problem. Ya. Sampai sini oke? Jempol? Jempol. Jadi kenapa si RSA ini susah di-crack tuh? Masalahnya gini aja sih. Ada lagi yang lain? Yang lain sudah paham atau belum? Ada pertanyaan kah? Sebelum kita lanjut lagi nih, tambah susah lagi. Tambah susah lagi. Ayo. Oke. Ada kelemahan lain selain waktu? Ada. Bukan kelemahan ya. Sebenarnya kesulitan. Kesulitan. Pak, kalau gitu kenapa nggak RSA dipakai terus-terusan aja, kita ganti dengan DES sudah yang private key crypto system, kenapa nggak digantikan dengan public key crypto system? Ya, kan ini kayak gini aja kan, wah ini keren amat ya. Nah, problemnya adalah ini sekarang. Masih ingat ya, misalnya kita mau ini kan ya, mengenkripsi ya. Saya ini kan tadi ya. Ya kan. Enkripsinya di ini adalah ciphertext sama dengan message pangkat ini ya, mod n kan ya. Itu kan ya. Rumusnya sederhana gitu ya. Nah, sekarang misalnya ini pesannya adalah P16 ya. 16 pangkat E mod n. Nah, ya tadi kalau E-nya 17 nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat ya. E-nya itu panjang luar biasa ya. E-nya itu panjangnya kayak gini ya, E-nya. Jadi ya, N-nya juga kayak gitu. Jadi kalau kita bilang ya, message pangkat, jadi ini pangkat E-nya ini panjang ya. Besar kali. Ini juga panjang atau besar ya. Nah, gimana rumusnya ini? Nggak bisa kan kita 16 pangkat, wah 3 triliun apa tadi ya, dibagi ini berapa triliun, mah susah. Nah, jadi ini adalah contoh rumus secara matematik elegan ya, secara komputer di programming nggak bisa. Jadi Anda nggak bisa programming, saya kasih ini, tolong ya hitung ya. Jadi kalau orang matematik itu dengan gampangnya bilang, ini kan udah jadi rumusnya Pak Budi. Iya. Pak Budi bisa buatin programnya nggak? Nggak bisa. Kenapa? E-nya kamu gede banget ini. Iya sih. Nah, jadi kita nggak bisa buat kayak gini. Maka library dibuatkan orang untuk memproses perkalian big number ya. Jadi ini big number ya. Satu big number ya. Yang kedua, operasi ini operasi modulus. Ya, operasi modulus ya. Wah, kalau gitu bisa disederhanakan lagi. Contoh, misalnya gini. C sama dengan 6 pangkat 7 dia mod 100 katakanlah ya, mod 100. Nah, ini tuh enggak 6 dipangkatkan 73 kemudian kita bagi 100. Ternyata ada pendekatan yang namanya fast exponentiation. Jadi dia ngelihat dari pangkatnya ini ya, pangkatnya ini baru kita turunkan. Jadi pangkatnya itu 73 itu adalah 1 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 6 ya. Nah, jadi dia bisa melakukannya seperti ini, successive square gitu ya. Ya, jadi ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini jadi lebih cepat. Atau dengan kata lain ya, nah ini ya, kalau kita misalnya C sama dengan tadi ya, 6 pangkat 73, ini ada lagi ya, mod, yang melakukan dengan cara rekursif ya. Misalnya ini berarti ini 6 kali 6 pangkat 72 ya, dikeluarin 1 ya, mod 100. 6 kali 6, oke, berarti ini juga 6 kali 6 kali 6 pangkat 71 mod 100. Nah, oke. Berarti ini 36. Oke, turunin lagi ya. Jadi ini 36 dikali 6 kali 6 pangkat 71 mod 100 ya.
Ini kita kaliin dulu, sisanya kita taruh di situ. Turunin terus ya. Bisa juga gitu, rekursif ya. Wah, tapi ini lama banget ya, lama. Ya, jadi komputasinya berat sekali. Ya. Maka kita harus cari-cari ini fast exponentiation ya, gini. Ya. Maka tadi yang kita sebut ini tuh sama dengan 16 mod. Jadi 16 mod 100 ini artinya adalah, maka sisanya adalah 16 ya. Jadi dengan rangka yang lebih singkat ya, jadi pada rekursif yang banyak ya, maka kita bisa melakukannya kayak gini. Ya. Nah, algoritmanya keren, di-crack-nya susah, dipakainya juga susah komputasinya. Bayangkan, ini kita satu byte aja atau 1 byte ya, misalnya 16. Kita pangkatkan ini, wah repot sekali ngitungnya. 5 pangkatkan ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma 5 bytes ya. Bayangkan kalau kita punya filenya misalnya 1 mega. 1 mega kan harus melakukannya gini 1 juta kali ya, 1 juta kali. Maka komputasinya ini terlalu berat ya, melakukan dengan angka yang kayak gini tuh terlalu berat. Sehingga prosesor-prosesor yang sekarang itu, waduh ini nggak cocok. Maka harus orang membuatkan prosesor yang namanya crypto card, yang dia memang kerjaannya itu untuk memproses big number dan modulus, operasi modulus, terutama operasi modulus ya. Sehingga dimasukin situ cepat keluar nih gitu. Jadi itu ya. Ini assuming kita 512 bit ya. Jadi 512 bit, terus sekarang nggak dia pakai. Kenapa? Karena 512 bit bisa ada attack-nya. Bah, gini aja ada attack-nya ya. Maka ini kita naikkan lagi, katakanlah menjadi 1024 bit. Kalau kita 1024 bit, ambil asumsi ini panjang bitnya ini jadi panjangnya jadi 2 kali lipatnya, 1024. Kalau kita menjadi 2000, nah ya, jadi kalau kita menjadi katakanlah bitnya menjadi 2048, nah berarti ini panjangnya 4 kali yang inilah ya. Kalau kita 4096 ya, adalah ya mungkin berapa kali lebih panjang dari ini ya. 8 kali lebih panjang dari itu ya. Jadi lebih panjang, lebih komputasinya menjadi edan-edanan gitu. Jadi biasanya kita bilang secukupnya aja keamanannya gitu ya. Maka kalau kita bilang RSA, nanti orang bilang RSA kamu berapa bit? 1024, 2048, atau 4096 ya panjang key-nya. Semakin panjang key-nya tentu saja semakin secure, tapi komputasinya semakin tinggi juga ya. Tinggi. Jadi inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang. Bayangkan dulu internet dilakukan dengan komputer-komputer yang kecil. Maka dulu-dulu ya kita 512 bit aja. Sekarang 4096 sudah bisa lah digunakan. Ya. Ada pertanyaan sebelum ini kita sudahi. Jadi RSA adalah itu. Kalau udah ngerti, jempol. Nanti kita baru balik lagi ke penggunaannya. Oke ya. Sambil mikir kalau Pak, kalau saya ingin untuk yang panjang ya tadi ya. Nah, tadi kan. Ini saya clear dulu aja ya. Jadi ceritanya kemarin awal-awal tuh kita pengennya private key crypto system ya. Private key crypto system misalnya contoh DES gitu ya. Itu komputasinya cepat ya. Komputasi cepat ya. Nah, cuma ada masalah kemarin. Kalau kita lihat private key crypto system adalah key-nya ya, key. Gimana memberitahukan kunci antara kedua belah pihak, antara si Alice ya, si Alice nih, Alice dan Budi ya, dengan Budi ini gimana cara key exchange-nya ya, key exchange-nya. Jadi yang kedua, key-nya kan meledak eksponensial ya antara Alice Budi, Alice Charlie dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini tuh kita pengen ya pakai private key crypto system tetapi kuncinya yang susah. Nah, sekarang jadi kita kalau gitu gini aja ya. Si Alice dengan Budi, nah dia bilang misalnya kita menggunakan kuncinya ini kita key exchange dengan public key crypto system. Jadi misalnya Budi ini ada kuncinya ada 2 kan ya, kunci publik ya. Kunci publik BR gitu ya, dan kunci private ya. Nah, jadi si Alice bisa bilang,
Saya ingin kita mau komunikasi ya. Saya membuat kita pakai kuncinya kita sebutnya namanya session key. Key session ya. Diambil aja dari langit. Dari langit diambil misalnya apa? Bandung 1 2 3 gitu ya. Ya. Kemudian ini di-encrypt dengan kunci publiknya Budi. Nah, dengan RSA gitu ya. Kunci encrypt dan kunci publiknya Budi. Nah, K publik Budi ya. Karena kunci publik Budi kan diketahui oleh semuanya gitu ya. Dikirim ke sini, nah dia buka ya, dibuka dengan menggunakan kunci ya. Jadi ini encrypted key ya. Encrypted session key. Nah, sampai di sini dia buka ya, dibuka dengan kunci privatnya. Maka dia akan menghasilkan kunci sessionnya. Ya. Yang itu Budi 1 2 3. Nah, untuk selanjutnya ya dia pakai private key crypto system aja, pakai DES aja atau apapun pakai DES atau AES ya. Dengan kuncinya adalah key session tadi. Ya, pakai itu. Nanti manakala satu sesi berhenti ya, selesai sesi berhenti, Alice bilang, kita ganti kunci. Dia ganti kunci aja. Kuncinya dan tidak harus seperti ini. Kuncinya bisa X7198YZ apa ya itu gitu ya. Session key kita ganti, encrypt lagi sini, ganti lagi session key-nya. Jadi setiap sesi kuncinya ganti-ganti. Sehingga orang-orang yang mau nge-crack, dia baru mau nge-crack, sesinya udah ganti. Mau nge-crack lagi, udah ganti. Mau nge-crack lagi, sesi. Jadi setiap sesi bisa ganti-ganti. Jadi inilah yang merupakan hybrid. Ya. Jadi kunci kriptografi, kunci publik digunakan untuk mengencrypt kuncinya, kunci sesi. Nah, kunci sesinya itu digunakan untuk dengan private key crypto system lagi aja. Ya. Jadi misalnya kita punya filenya, ini nanti gimana? Filenya kita encrypt dengan private key aja. Private key-nya yang kita kirimkan. Kuncinya apa nih? Filenya. Kuncinya filenya misalnya kita punya file PowerPoint atau file Word ya, kita mau encrypt. Encrypt-nya kuncinya apa? Kita exchange kuncinya itu dengan menggunakan public key crypto system. Tapi filenya sendiri kita encrypt dengan DES saja atau AES ya. Gitu ya. Jadi kita selalu menggunakannya adalah yang masuk akal adalah dengan menggunakan hybrid tadi. Karena bagaimanapun juga private key crypto system itu lebih cepat, lebih efektif ya begini. Cuma masalah kuncinya aja tadi. Nah, masalah kuncinya solve dengan menggunakan mekanisme seperti ini. Nanti kita bahas lagi tentang key exchange dengan menggunakan protokol Diffie-Hellman ya. Tapi ini sementara ini kita ini dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, jempol dulu. Jempol. Jempol. Oke ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke kriptografi ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kita balik lagi ya. Jadi, nah sekarang kita sudah tahu bahwa oh iya Pak ada ya. Jadi kita sudah bisa oke, ini udah bisa lah. Kita udah bisa pakai algoritma RSA memungkinkan melakukan gini ya, udah melakukan ini. Nah, tadi ya tadi Ron Rivers, Adi Samir udah lah ya di Inggris sudah. Nah, ini udah ya. Nah, pemanfaatannya apa sih untuk apa kriptografi kunci publik ini? Salah satu contohnya adalah SSL ya, yang dimana nanti dipakai di HTTP, SSA, S-tunnel, PGP sama juga ya untuk melakukan itu. Nanti kita bicara minggu depan kali ya pengamanan email, sistem email, security dari sistem email. Kita bahas ini juga. Sekarang kita bicara tentang SSL ya, sedikit tentang SSL ini garis besarnya aja. Jadi SSL nanti secara ininya SSL itu dikembangkan sebetulnya oleh Netscape versi tahun 1999 sekian ya. Ada SSL versi 1, versi 2, versi 3. Itu berkembang karena SSL sendiri punya masalah juga awalnya. Tapi nanti prinsipnya kita lihat gitu. Nah, sekarang SSL kemudian berubah menjadi TLS ya. TLS sekarang saya lupa TLS versi berapa? 1.3 atau berapa ya? Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya di internet banking nih, internet banking Bank Mandiri yang lama ya, HTTPS segala macam ya, sebetulnya ini adalah menggunakan SSL protokolnya. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya adalah setiap orang punya kunci publik, kunci privat tadi ya.
Kan tadi punya kunci publik, kunci privat, ya, gitu. Kan kayak gini tadi, wah ini punya kunci publik, kunci privat, ini tadi ya. Nah kunci publik, kunci privat ini bagaimana orang tahunya kunci publiknya saya gitu ya, kunci publiknya Budi ini gimana caranya? Nah kita simpan di dalam CA. Jadi kalau si Alice ingin melihat mana kunci publiknya, nah cara gimana? Nah kita berlangganan ke sebuah perusahaan gitu ya, CA, yang namanya Certificate Authority. Sekarang ada banyak CA di Indonesia. Kalau dulu yang paling ngetop cuma VeriSign. Nah, yang kita simpan itu di dalam komputer kita adalah sertifikat ya. Sertifikat. Di dalam sertifikat ini berisi adalah kunci publik kita di dalamnya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang minta, ya kita kasihkan sertifikat saya sini. Kunci publiknya mana? Diekstrak dari sertifikat itu. Ya. Nah, sertifikat ini ada formatnya. Yang paling ngetop adalah versi X509 standarnya ya. Nah, bentuknya itu kira-kira sertifikatnya seperti ini. Ya. Yang pertama ini di sini ada versi. Ya kalau ini versi 3, versi 3. Nomor seri sertifikat, misalnya ini diberikan oleh VeriSign ya, misalnya nggak tahu lah VeriSign atau DigiCert 123 atau berapa lah ya, /2022, ini kayak nomor surat aja atau apalah ya. Signature identifier untuk signature ini dari CA. Nah, misalnya dia bilang saya pakai RSA 1024 gitu ya. Kemudian nama nama X500 yang sebagai standar ya CA-nya. Misalnya ini namanya adalah VeriSign LTD Limited misalnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang di dalam ini tuh adalah sertifikat isi data yang penggunanya atau customer-nya nih ya, customer atau yang punya sertifikat. Periode validitas misalnya sertifikat ini dipakai sampai Januari 21 Januari 2023 misalnya. Oke. Nama yang punya sertifikat. Nah, subjek sertifikat namanya misalnya. Nah, ini bisa pribadi Budi Raharjo arahat@gmail.com atau bisa juga web ya. Misalnya kita mendaftarkan www.itb.acid ya. Namanya adalah www.itb.acid misalnya. Ini bisa macam-macam, nanti bisa individu, bisa organisasi, bisa mesin, bisa apa macam-macam ya. Yang kita sebut subjek sertifikat, nanti sertifikat ini ada macam-macam versinya, tapi kita anggap versi yang mau kita daftarkan adalah ini ya. Kita membuat sertifikat untuk WWITB-ACD, oke. Kunci publiknya sekarang, algoritmanya apa? Nah, tadi algoritma, karena ini bisa macam-macam kan ya, bisa RSA, bisa RCC. Oh, kita bilang RSA mau berapa? 2048 misalnya. Oke. Kunci publiknya, nah di kunci publiknya ini kita bilang N sama dengan sekian, ya, terus N itu tadi ya sekian, ya. Ini panjangnya akan 2048, jadi dia akan menjadi 2048 bit ya panjangnya si N dan E ini di sini. Oke, yang ini sekarang opsional, fieldnya opsional. Nah semuanya ini ditanda tangan oleh si CA-nya. Jadi si CA-nya itu kan si VeriSign juga punya kunci private ya. Ada kunci CA, ada kunci publiknya ya. CA ya. Nah, ini desain dengan kunci private-nya CA. Sign, set, diletakkan di bawahnya sini. Tag. Nah, ini tanda tangannya CA. Dengan kata lain dia bilang, kunci publik yang milik Budi Raharjo, kunci publik merek www.itb.acid adalah kunci publiknya ini. Siapa Anda? Saya VeriSign. Ya, ini saya datangkan dan saya tanda tangan dengan ini VeriSign menyatakan bahwa kunci publik www.itb.acid adalah ini gitu. Ya. Tanda tangan. Ini sebetulnya sama dengan KTP ya. Kalau KTP kita yang lama tanda tangannya ada KTP dan nama ya. Tanda tangannya dulu kalau dulu camat. CA tanda tangan CA. Jadi ini camat ya seperti itu. Jadi ini benar sama-sama seperti KTP sih sebetulnya. Ada nama, alamat segala macam ya, foto tanda tangan CE gitu. Kalau ini juga sama, nama segala macamnya. X509 itu ada WWITBA, CID, bikin ITB adalah Institut Teknologi Bandung, web server, macam-macam lah di ini X509 500 ini ada ininya. Ya. Ya. Terus kemudian ditanda tangan oleh CA.
Gitu ya. Jadi ini adalah sertifikat digital. Pak, kalau selain CA-nya VeriSign ada lagi nggak? Ada DigiCert, ada apa? Boleh nggak buat CA sendiri? Boleh aja gitu ya. Jadi nanti ditangan oleh Pak Budi CA, boleh Pak Budi CA gitu. Nah, bedanya apa Pak? Misalnya self sign segala macam. Ini self sign juga boleh. CA kita buat sendiri CA-nya. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika ini kita tanamkan di browser, ya di browser, nanti ada klien yang pakai web browser nanya, kamu siapa ke web server? Web server saya www.itp.aj.id. Lihat dong sertifikatnya, dilihat sertifikatnya. Ini sertifikatnya kamu bukan dari VeriSign, nggak mau gitu. Nah, jadi si web browser kayak bangsanya Firefox segala macam ya, Safari segala macam, dia hanya mau terima sertifikat yang ditandatangani oleh CA tertentu. Jadi dia ada daftar CA yang mana dia akan mengatakan, oh oke, kalau ditandatangan VeriSign, DigiCert segala macam oke. Kalau ditandatangan Pak Budi dia bilang, sertifikatnya dari unknown sertifikat ini questionable. Ya. Technically sih boleh-boleh aja kan, kita cuma butuh kunci publiknya sebetulnya ya untuk di sini kan ya. Tapi kan ini kunci publiknya jangan-jangan ini bodong CE-nya ya. Kunci publiknya siapa ngaku-ngakunya www.itb.ac.id kan bisa jadikan man in the middle attack kan ya kalau si VeriSign-nya CE-nya nggak kredibel. Ya. Jadi X509 ini hanya format sertifikat. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, kalau kita lihat ini misalnya HTTPS ini kalau kita klik gitu ya, nanti dilihat, saya nggak tahu ya, ini tampilan versi lama ya. Jadi kalau kita lihat ya, HTTPS bentuknya kayak gini, tek ya. Issue to, nah ini tadi ya, subjeknya adalah IB Bank Mandiri KOID. Jadi ini sertifikatnya untuk IB Bank Mandiri KOID. Kalau ini dipakai oleh mail.bankmandiri. Ini dia akan bilang, enggak, sertifikatnya untuk IB. Bukan untuk mail Bank Mandiri KOID, nggak boleh, beda nih. Ya. Maka ada juga sertifikat yang dia star, bintang ya. Semua Bank Mandiri KOID sertifikatnya ini, wah boleh juga, tapi itu rada ini juga ya, rada kadang-kadang kita nggak bisa kayak gitu, tapi boleh juga sih kayak gitu ya, boleh pakai bintang boleh. Tapi ini sertifikatnya adalah ini khusus yang ini adalah IB Bank Mandiri KOID. Ya ini tadi subjeknya ya, subjeknya. Terus issued-nya ini, nah ini CA-nya. CA-nya adalah VeriSign ya, SCOM, CPS, Incorp, ini segala macam ini VeriSign CA-nya yang mengatakan ini. Sertifikatnya adalah ini, validnya tanggal sekian. Oke, kalau kita lihat detailsnya ya, kita masuk ke tab detailsnya nih, tab detailsnya. Maka di situ ada serial number kayak tadi ya. Jadi ini X509-nya kayak gini tadi. Signature algoritmanya adalah RSA yang di MD5. Nah, kita belum bicara hash, nanti minggu depan kita bicara hash function sedikit ya. MD5. Nah, ya ini hash-nya. Ya, ini signature algoritma adalah RSA yang di MD5. Issuer-nya VeriSign, valid-nya ada, valid from to, subject-nya adalah ini. Nah, public key-nya. Nah, ini di public key-nya adalah ini ya. Ini gabungan N dan E ya. Di sini ada di sini. Gitu. Ada pertanyaan tentang sertifikatnya ini dulu. Nanti baru kita lihat di SSL-nya penggunaannya. Ada pertanyaan? Atau jempol kalau udah oke? Ya, jadi kalau kita lihat X05, kalau kita nge-set up Apache atau apa, kita self-sign segala macam, sebenarnya kita menerbitkan sertifikat yang kayak gini yang kita buat sendiri, CA-nya kita sendiri. Maka kadang ya tergantung dari server dengan browser. Boleh-boleh aja sih. Tapi kalau kita pakai web browser dia sering ngamuk. Oke ya. Oke, nah sekarang sertifikat itu dipakainya di mana? Nah, kita bicara tentang protokol SSL. Ini protokol garis besarnya aja. Ini protokol SSL versi lama, versi barunya lagi dipersingkat lebih cepat lagi. Dan lebih sederhana. Jadi ini kalau kita ada web browser, ini ya, web browser kita. Ya, ini web server. Ya. Jadi kalau kita buat web browser ke web server, saya misalnya web browsernya ini HTTPS ya. Ini ya, saat gitu ya, dia lari ke server. Sebetulnya yang di bawah protokol SSL itu si klien akan ngirim ke server. Hello, ya, saya ingin koneksi ke kamu. Saya bisanya adalah private key crypto system. Saya bisa AES 256. Ya. Saya bisa juga DES, bisa juga apa ya, ini yang private key. Kalau public key, saya bisa RSA,
512, RSA 1024 sampai RSA 4096 gitu misalnya gitu ya. Atau protokol lain dia bisa juga algoritma lain bisa. Nah, jadi si ini tuh terus kalau hash ya, saya bisa MD5, SHA apa ya MD5 dan seterusnya. Jadi dia ngirim ke sana, "Halo, saya ingin ke sana," gitu ya. Terus si server bilang, oke, kalau gitu saya pilihnya AES 256, RSA 2048, ininya MD5 misalnya. Oke ya, pemilihan chippernya itu. Oke. By the way, nah dia ngirim juga ke sana X509-nya. Saya itu IB Bank Mandiri KOID kirim tadi saat. Oke. Nah, ini kan si klien ini ya sebetulnya dia bisa membuka X509 kan dia dapat X509-nya. Terus dia buka public key-nya ya. Jadi dia dari sini diekstrak public key. Public key dari server ya. Nah, optionally dia juga bisa ngecek benar nggak di public key servernya, dia bilang, oh ini dari Verisign, dia IB Bank Mandiri, valid nggak, segala macam ya. Kalau dari server CA yang nggak jelas, dia bisa nolak segala macam. Oh oke. Kalau katakanlah semuanya beres, oh oke, saya ambil public key-nya ya. Oh ya berarti saya udah tahu public key server itu. Nah, kemudian si client ini tadi mengambil session key. Yang ini session key adalah nonce ya. Nonce atau session key diambil. Oke, kalau kamu benar-benar IB Bank Mandiri KOID, saya challenge kamu. Coba saya kirim kamu adalah morning 1992 katakan. Dikirim dan dia di-encrypt dengan public key-nya. Public key server ya. Encrypt aja saat. Kirimkan ke sana. Challenge benar nggak kamu ya. Saat. Si server karena punya ini dia buka dengan kunci publiknya kunci private-nya dia ya. Kan dia punya ya kan ini di-encrypt dengan kunci publiknya, dibuka dengan kunci private. Keluarlah dia morning 1992. Oke, dia bilang, berarti kamu adalah morning ya 1992. Oh, berarti si klien bilang, oh iya benar, kamu web server yang bersangkutan. Benar. Ya. Nah, yang sekarang sebetulnya kebalikannya ya, kebalikannya yang ini yang sekarang nggak dilakukan ya. Si web browser kita, ini langkah nomor 3 itu ngembalikin juga. By the way, saya X509 saya ini. Nah, kita bisa menanamkan di web browser kita sertifikat kita juga. Ya. Wah, saya adalah ini. Oh, sekarang kebalikannya. Sini nge-challenge. Oke, kalau kamu katanya itu ya diekstrak lagi public key-nya, saya challenge kamu adalah misalnya gajah 10 ya. Kirim lagi, di-encrypt dengan kunci publiknya. Ya, kirim. Teng sana. Karena dia punya kunci privat, ekstrak ke privatnya ya. Dibuka, ketemulah gajah 10. Nah, kirim lagi. Gajah 10 kan? Oh iya benar. Berarti web server juga bisa bilang, oh iya benar kamu klien yang ngakunya itu. Nah, ini optional ya. Yang ini dulu nggak dilakukan ya. Nanti kita bicara beyond identity itu dia ini ya. Nah, ya, jadi sebetulnya ini kan seperti itu ya. Jadi bisa jadi ya, misalnya ini nggak seperti itu ya, dia nge-challenge juga ya. Oh jadi kalau gitu kunci simetrisnya adalah merupakan gabungan dari itu kedua misalnya ya. Jadi kuncinya jadi adalah morning 1992 gajah 10 misalnya. Gitu ya, bisa jadi itu. Jadi habis itu kuncinya kunci simetris saja. Jadi SSL di belakang tuh HTTPS itu sebenarnya enkripsinya itu di bawahnya itu adalah private key crypto system dengan algoritma yang dipilih misalnya algoritmanya AES tadi ya. Tapi kuncinya itu di exchange di ini di SSL-nya ini. Ya. Kuncinya. Ada pertanyaan? Ini protokol sederhananya ya. Nanti ini SSL saya lupa nih SSL versi berapa yang kayak gini. Sekarang yang baru-barunya ini TLS ya. 3 kalau nggak salah. Itu ada beberapa hal yang ini proses-proses ini dipercepat sehingga dia performance-nya lebih ini kalau nggak salah ada beberapa bagian yang langsung jadi nggak langsung gini dipaksa aja gitu algoritmanya ini. Toh semua orang juga udah standar AES 256 RSA itu udah standar semua orang udah bisa gitu. Jadi nggak usah nanya ini kebanyakan ininya protokolnya kebanyakan handshaking-nya lama banget gitu ya. Jadi semakin tinggi
semakin baru tuh dia semakin cepat dan semakin secure. Ada beberapa hal yang diimplementasi SSL lama yang bermasalah. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini udah oke, jempol kalau udah oke atau ada pertanyaan? Jadi HTTPS di bawahnya ini. Ya. Nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita lihat, jadi ada web server, pakai HTTPS ini pakai SSL atau TLS sekarang ya, bagus pakai TLS, itu di belakang itu kayak gini sebetulnya. Mereka berkomunikasi dan seperti yang tadi ya, pertanyaan Yuki juga, bahwa semuanya itu sebenarnya kita pakai simetris sebetulnya. Cuma di awalnya itu untuk memastikan bahwa ini benar. Jadi ada dua hal, memastikan bahwa oh ini benar, ini misalnya tadi IB Bank Mandiri gitu ya, benar dia. Yang kedua, oke kita establish kunci juga ya. Sehingga kuncinya bisa kita di bawah layar kita bisa pakai simetris. Nanti sesi berikutnya lagi gini lagi aja ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi hari ini? Ini udah cukup panjang juga ya. Nah, ya. Jadi kalau enkripsi itu hanya bisa dua ya, confidentiality, integrity. Kalau kita bicara security ada satu lagi, availability itu enggak ya. Itu enggak bisa ya kalau kita CIA ya. Ini ada juga bisa dipakai untuk authentication ya, tapi bukan CIA dalam artian CIA ini karena biasanya ini availability ya ini. Ya, jadi enkripsi itu bukan solusi untuk semua masalah security karena dia hanya bisa C dan I-nya aja. Oke. Nah, minggu depan kita bicara tentang hash function. Ya, kita bicara tentang hash function. Nanti kita bicara tentang blockchain. Ya, kita bicara hash function dulu. Ada pertanyaan sebelum kita bubar hari ini? Kita stop dulu share-nya.